kerja ya. Sasha, Sasha. Iya Kak, ada apa? Dari tadi Kak Ega ngeliat kamu ngelamun aja. Ngapain sih? Iya nih Kak, Sasha bosan, udah 3 minggu diam di rumah. Aduh, terus Wadinya? Wadinya bosan juga? Lagi main? Sorry. Lagi main. Udah belajar belum? Udah Kak? Sasha udah belajar? Udah Kak. Kapan sih kita masuk sekolah Kak? Kan libur. Harusnya kita pergi liburan, berenang, main ayunan, lari-lari di taman. Bosan. Iya nih Kak, Ade juga capek, bosan main game terus, malah kalah lagi. Kita kan di rumah bukan tanpa alasan. Kita di rumah aja supaya untuk memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19. Kalian tahu kan virus corona? Iya Kak, tahu penularannya lewat sentuhan dan bersin. Kamu bersih? Iya. Jaga corona? Enggak. Enggak. Nah, makanya kenapa kita dirumahkan aja supaya tidak bertemu dengan orang-orang di luar. Emangnya kalian tahu kalau di luar sana orang itu sedang sakit atau tidak? Nah, makanya lebih baik di rumah. Di rumah juga aktivitasnya bisa banyak dilakukan. Bisa baca cerita, bermain sama adik, kakak, ayah, bunda. Nah, gimana kalau sekarang Kak Ega bacakan cerita? Mau nggak? Cerita apa Kak? Asik Kancil. Ih, jangan kancil terus. Ini ceritanya cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Mau dengar? Mau. Tapi tebak dulu. Coba kakak tanya. Kalau Lodi sama Syasa mendengar kata Pontianak Kalimantan Barat, apa yang diingat? Lagi tahu. Air kapaus, kapuas, Nah, bubuk pedas. kalau makanan nomor 1 ya Syasa? Katulistiwa. Iya, tapi tahu nggak kalau di Kalimantan Barat ada satu binatang yang di mana-mana nggak ada, di daerah lain nggak ada. Emang ada? Ada, namanya burung ruwai. Mau dengar ceritanya? Mau. Yaudah, kalau gitu Kak Ega mau cerita tentang asal-usul burung ruwai. Dahulu di Kalimantan Barat ada kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja bersama 7 putrinya. Ibunda mereka sudah lama meninggal dan akhirnya ke-7 putri itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Si bungsu sangat disayangi oleh sang raja, sedangkan ke-6 kakaknya selalu iri terhadap si bungsu. Hingga pada suatu ketika, raja harus bertugas keluar daerah. Kerajaan diserahkan kepada si bungsu. Kenapa tidak kepada kakak-kakaknya ya? Padahal bungsu kan masih kecil. Karena iri dan dengki, ke-6 kakaknya itu mengerjain si bungsu. Si bungsu selalu ditindas oleh ke-6 kakaknya. Kakaknya selalu menyuruh si bungsu untuk mencuci piring, untuk mencuci baju. Saat bermain selalu berbuat kasar. Hingga pada suatu hari wajah si bungsu lebam-lebam oleh kakak-kakaknya. Kasihan ya? Kasihan. Ayahnya pulang dan melihat wajah si bungsu penuh dengan lebam. Ke-7 putrinya dipanggil oleh sang raja. Bungsu, kenapa wajahmu penuh dengan lebam? Ayah, lebam-lebam itu karena si bungsu terjatuh saat bermain di taman. Jawab sang kakak untuk membela diri.
Benarkah itu, Bungsu? Iya, Ayah. Aku terjatuh. Aku terjatuh saat bermain di taman. Walaupun sudah dijahati oleh kakak-kakaknya, si bungsu tetap menutupi kejahatan keenam kakaknya itu. Suatu hari, sang raja ditugaskan kembali untuk pergi keluar daerah selama 2 bulan. Lama ya? Kira-kira bagaimana ya nasib si bungsu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Mau tahu? Mau. Kerajaan kembali lagi dipegang oleh si bungsu. Dan keenam kakaknya itu masih kesel, masih iri dan dengki kepada si bungsu. Masa si bungsu laki? Padahal kan si bungsu masih kecil. Iya. Gimana sih? Kan bisa saja kakak yang pertama yang memegang kekuasaan. Kenapa diberikan kepada si bungsu? Si bungsunya sedih dan takut karena takut dikerjain lagi oleh keenam kakaknya. Dan benar saja, keenam kakaknya itu punya ide untuk melenyapkan si bungsu. Wah, kira-kira apa idenya ya? Apa, Kak? Mereka berkumpul lalu menyusun rencana untuk melenyapkan si bungsu. Kata kakak si pertama, Bagaimana kalau kita melenyapkan si bungsu dengan cara dibekap di dalam kamar, terus hingga mati deh. serem ya? Iya. Lalu ada lagi kakak yang lainnya. Aku punya ide. Apa idemu? Aku punya ide. Kita ajak si bungsu untuk menangkap ikan di gua. Di gua di tengah Gunung Ruwai dan Gunung Bawang. Di sana guanya kan tidak berujung dan pastinya si bungsu akan tersesat. Dan kita tinggalkan dia di sana sendirian. Bagaimana? Akhirnya mereka pun setuju dengan ide kakak kedua. Si bungsu pun diajak oleh keenam kakaknya itu untuk pergi menangkap ikan. Bungsu, kemari sebentar. Iya, Kak. Kenapa kakak memanggil aku? Keenam kakaknya pun memanggil si bungsu. Bungsu, kemari nak. Iya, Kak. Kenapa kakak memanggilku? Bungsu, hari ini kami akan menangkap ikan di gua. Ikutlah denganku. Nanti kita berlomba. Siapa yang mendapatkan ikan paling banyak, itu pemenangnya. Dan ikannya nanti akan kita masak rame-rame. Enak. Tentu enak dong Lodi. Tapi Lodi mau ikut ke dalam gua habis itu ditinggalin? Enggak. Si bungsu pun mengikuti keenam kakaknya itu sampai ke dalam gua. Bungsu, kamu masuklah dulu ke dalam. Nanti kami akan menyusul. Baiklah, Kak. Aku akan masuk dulu dan mencari ikannya yang banyak. Wah, si bungsu dengan polosnya pun masuk ke dalam gua yang tak berujung itu. Hingga sampai ke dalam gua, keenam kakaknya yang berada di mulut gua langsung pergi pulang ke kerajaan. Kira-kira di dalam gua ada apa ya Lodi? Ada apa Syasya? Ular. Waduh, Serigala. waduh, bukan. Di dalam gua memang banyak sekali ikan. Sampai di dalam gua, masuk ke dalam gua, semakin jauh, semakin dalam. Ternyata si bungsu tersesat. Kakak di mana? Aku tersesat. Aku takut. Si bungsu menangis. Dia ketakutan karena di dalam gua itu sudah lembab, gelap, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada terdengar suara. Apa itu ya? Apa sih? Ada yang tahu bunyi apa? Tahu nggak? Jangkrik.
kalau gitu aku ke depanmu ya. Wah, kira-kira suara siapa sih tadi? Kakek. Iya bener. Ternyata di dalam gua itu ada seorang kakek. Kakek ajaib. Kenapa dia tiba-tiba datang ke dalam gua? Ternyata sang kakek mendengar suara tangisan si bungsu. Cucu, kenapa aku menangis? Aku sedih. Aku ditinggalkan oleh kakak-kakakku di dalam gua ini. Kasihan sekali kamu. Terus, bagaimana dengan keenam kakakmu? Kakak-kakakku jahat. Mereka selalu menyiksa aku. Baiklah, kalau begitu, kakek akan menolongmu. Tiba-tiba air mata si bungsu berubah menjadi telur kemasan. Wah, kakek, kok telur, air mataku kok menjadi telur? Iya, alamilah keenam telur itu, maka telur itu akan menemanimu. Dalam sekejap, tangan si bungsu ditumbuhi oleh rambut dan sayap. Wah, kenapa tanganku, Kek? Kok ada bulu dan ada rambutnya? Hah? Aku akan berubah jadi apa, Kek? Kamu akan berubah menjadi seekor burung. Dan aku namai kamu burung ruai. Nah, sejak saat itu, si bungsu berubah menjadi burung ruai dan mengerami air mata yang berubah menjadi telur. Iya, berubah menjadi telur. Selama 40 hari, burung ruai mengerami telur-telurnya. Dan saat itu pula, si burung ruai, si bungsu bisa dapat terbang dan keluar dari gua. Saat sudah di luar gua, burung ruai dan burung ruai yang kecil-kecil itu tadi, yang telurnya sudah menetas, bertengger di atas pohon di depan kerajaan. Si bungsu yang sudah menjadi burung ruai melihat keenam kakaknya dimarahi dan diusir oleh sang raja. Nah, begitu cerita asal-usul burung ruai. Kira-kira Lodi dan Syasa mau nggak menjadi seperti keenam kakak si bungsu tadi? Enggak, kasihan si bungsu. Nah, kalian sebagai saudara nggak boleh saling iri dan dengki. Harus saling sayang menyayangi. Oke, pasti Kak, kita akan saling menyayangi. Nah, nggak boleh ya bosan-bosan lagi ya sekarang kalau ada di rumah. Oke, iya. Nah, buat adik-adik di rumah, jangan bosan ya. Bisa saja kalian membaca buku dan juga bercerita atau mendongeng bersama ayah dan bunda. Dan ingat, jangan lupa kita harus selalu melestarikan kebudayaan daerah kita. Benar Lodi dan Sasa? Benar dong. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. 1, 2, 3. Di rumah